إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin muliakan, tidak ada perkara yang lebih penting melebihi agama Allah. Karena agama inilah Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita ini diciptakan itu tugasnya untuk beribadah. Beribadah itu apa? Ya mengamalkan agama itu namanya beribadah. Hadirin dimuliakan Allah SWT, dunia ini diciptakan oleh Allah SWT juga karena masalah agama. Bumi, langit, matahari, bulan diciptakan oleh Allah SWT adalah karena masalah agama, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan segala aturan-aturan yang ada di antara langit dan bumi. Matahari ada aturannya, bulan ada aturannya, ya, tumbuh-tumbuhan ada aturannya, semua benda di dunia ini ada aturannya. Karena itulah di sekolahan-sekolahan itu ada pelajaran namanya fisika, namanya kimia, namanya biologi. Sebetulnya itu apa toh? Sebetulnya itu aturan-aturan Allah yang ada di dalam makhluk-makhluknya itu. Aturannya di bumi, di langit, di tumbuh-tumbuhan, nah, semua teratur semua. Allah tuliskan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan segala aturan yang ada. Untuk apa? Untuk apa aturan-aturan ini? Allah tidak berhajat dengan aturan-aturan ini. Tetapi Allah SWT bikin ini semua agar kamu, hai manusia, tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah terbitkan matahari, itu maksud
Yang paling penting itu bukan supaya dunia ini terang benderang kita bisa ke sawah ke ladang, tapi maksud yang paling penting supaya kita paham bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan macam-macam. Ada tumbuhan untuk makanan pokok, ada tumbuhan untuk lauk-lauk, ada tumbuhan untuk bumbu-bumbu, ada tumbuhan untuk obat-obat. Untuk apa ini diciptakan? Yang paling penting itu bukan supaya kita ini kalau makan bisa enak, ada merica, ada bawang, ada ini, ada itu. Bukan itu yang dimaksud. Yang pertama, supaya kamu itu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah SWT jadikan macam-macam. Itu hikmah yang terbesar. Maksud yang terbesar adalah supaya kamu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sehingga matahari terbit teringat Allah, matahari tenggelam teringat Allah, tumbuh-tumbuhan tumbuh teringat Allah, hembusan angin teringat Allah, panasnya siang mengingatkan Allah, dinginnya malam mengingatkan Allah. Inilah maksud yang terpenting. Assalamualaikum. Maksud yang terpenting apa, Pak? Maksud yang terpenting Allah ciptakan alam ini apa? Ngantuk. Untuk supaya kita ini tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lal, apa maksud diciptakan alam terpenting apa, Lal? Jalal lu, Jalal. Ya, nggak nyantol. Gimana ini? Ini Quran ini saya bukan ngarang ini. Terus caranya bagaimana bicara supaya saya paham kamu paham, gimana caranya? Coba diperhatikan betul teman-teman ya. Ini manusia diciptakan untuk agama, dunia seisinya diciptakan untuk agama, ya. Akhirat diciptakan juga untuk agama. Akhirat diciptakan untuk agama, untuk balasan orang-orang yang amal agama namanya surga. Untuk hukuman yang ngantuan adalah apa? Jadi semulaikan begitu pentingnya agama ini, maksudnya begitu loh. Agama ini penting betul. Sampai hari kiamat tuh, ada hari kiamat itu untuk apa? Karena masalah agama. Bukan karena matahari setrumnya sudah habis, bukan. Bukan karena langit sudah tua nggak kuat terus ambruk, bukan. Hari kiamat itu datang karena masalah agama. Yaitu Allah menghendaki mau diadakan istimak besar seluruh manusia yang lahir di dunia, mulai Mbah Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, mau dikumpulkan di tempat namanya mahsyar untuk mendengarkan pengumuman siapa yang sudah berhasil mengamalkan agama akan dikirim ke surga, yang tidak berhasil akan dapat hukuman menurut kehendak Allah. Jadi kiamat itu bukan karena apa-apa, karena masalah agama. Akhirat karena masalah agama, dunia juga karena agama. Sampai manusia itu macam-macam bentuknya. Ya, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang raja, ada yang rakyat, ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa kok begitu coba? Allah itu kuasa menjadikan manusia itu semua itu kaya semua, sehat semua. Tapi Allah jadikan tidak begitu.
sebagian kaya, sebagian miskin, sebagian sehat, sebagian sakit, sebagian baik, sebagian jahat. Kenapa tidak dijadikan sama semua gitu? Karena Allah hendak menguji manusia itu bisa mau amal agama atau tidak. Yang kaya itu diuji mau sedekah sama yang miskin atau tidak. Yang miskin itu diuji sabar apa enggak dengan kemiskinannya itu. Yang alim itu diuji mau ngajar sama yang bodoh atau tidak. Yang bodoh itu diuji mau belajar sama yang alim atau tidak. Yang baik itu diuji mau dakwah sama yang enggak baik atau tidak. Yang enggak baik itu diuji didakwai mau atau tidak, apa malah ngantuk. Jadi ini semua keadaan ini sebetulnya ada masalahnya itu masalah agama. Maka walaupun sejak zaman dulu sampai sekarang diusahakan berantas kemiskinan, nggak bisa berantas kemiskinan, nggak bisa. Nanti kalau berantas kemiskinan nggak ada tertib zakat jadinya. Berantas penyakit sehingga tidak ada penyakit, nggak bisa. Kalau berantas penyakit, dokter hilang nanti. Jadi ini semua ujian-ujian dari Allah kepada manusia agar ada medan untuk mengamalkan agama. Maka malaikat itu nggak ada ujian-ujian begini semua malaikat. Malaikat yang sakit nggak ada, malaikat yang miskin nggak ada, nggak ada yang perlu makan, nggak ada perlu minum, nggak ada perlu rumah, sehingga malaikat itu nggak ada ujian. Tapi karena nggak ada ujian juga nggak ada surga bagi para malaikat. Kalaupun malaikat itu ke surga untuk khidmat, untuk jaga pintu, untuk khidmat, yang menikmati surga itu manusia. Juga tidak ada hukuman bagi malaikat itu. Kalau malaikat ke neraka itu bukan karena dihukum, karena mau ngebuki orang yang di neraka itu. Jadi inilah pentingnya agama. Agama itu begitu penting sekali itu. Maka bagaimana cara supaya agama ini bisa kita amalkan, diamalkan oleh umat bagaimana? Maka ada caranya. Yang pertama kali harus dihidupkan usaha dakwah. Ini harus ada ini. Karena ceritanya mulai zaman dulu begitu. Ketika dakwah itu dibuat, agama hidup. Kalau dakwah tidak dibuat, agama itu akan merosot, lama-lama hilang. Ya, dakwah penting apa enggak sama kalian? Penting. Kapan hidup agama pada zaman dulu, zaman para nabi, zaman para sahabat, zaman wali songo? Kapan? Ketika dakwah hidup. Kenapa kok begitu? Itu memang sudah tertib Allah begitu. Allah itu kuasa menghidupkan agama tanpa ada usaha-usaha. Allah kuasa. Di agama hidup kalangan malaikat, tidak usah ada dakwah. Allah kuasa. Tapi untuk manusia itu tertibnya begitu, harus ada dakwah. Kalau nggak ada dakwah nanti agama itu hilang. Maka dakwah ini penting. Kalau ada dakwah, agama akan datang. Kalau ada dakwah, pertolongan Allah itu akan datang kepada umat. Kapan datang pertolongan Allah pada umat Islam pada zaman Nabi Nuh? Ketika hidup dakwah siang dan malam. Kapan datang pertolongan Allah kepada umat Islam zaman Nabi Musa? Ketika hidup dakwah. Kapan datang pertolongan Allah SWT kepada umat Islam pada zaman Rasulullah SAW? Ketika hidup dakwah. Kapan datang pertolongan Allah kepada umat Islam pada zaman sahabat? Ketika hidup dakwah. Kapan datang pertolongan Allah kepada umat Islam ketika
500 tahun yang lalu, zaman Sunan Ampel, sehingga raja-raja masuk Islam, rakyat masuk Islam, Nusantara jadi Islam, yang saya Hindu, ketika hidup dakwah. Maka kalau dakwah ini hidup, nanti agama itu akan hidup dan pertolongan Allah datang, umat Islam jadi menangan. Zaman dulu itu orang kafir itu di bawah telapak kaki umat Islam. Dalam satu khutbahnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, lihatlah keadaan dunia ini, kata Sayyidina Umar, bagaimana Allah memuliakan umat Islam. Seluruh dunia, semua orang tunduk pada umat Islam. Ada yang masuk Islam, yang tidak mau masuk Islam, mereka semua ketakutan, tekuk lutut di depan umat Islam. Ya. Memuliakan Allah SWT. Tapi kemudian generasi umat Islam itu tidak begitu syukur terhadap nikmat agama itu. Agama itu dianggap tidak penting betul gitu ya, biasa gitu aja. Sehingga kalau diajak bicara dunia melek, kalau diajak bicara agama gimana? Setengah melek. Tidur juga tidak, melek juga tidak, setengah melek. Jadi tidak disyukuri lagi agama itu. Agama itu tidak begitu penting sekali, biasa aja. Maka perkara itu kalau tidak disyukuri, sudah jadi sunnatullah, merosot. Jadi perkara itu kalau disyukuri, bertambah. Kalau iman disyukuri akan bertambah, amal disyukuri akan bertambah, kemuliaan kalau disyukuri akan bertambah. Kalau nggak disyukuri, merosot. Di antara mensyukuri caranya bagaimana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. At-tahaddus bin ni'mati syukrun, kata Nabi. Kita ceritakan nikmat agama ini, bagian daripada bentuk syukur, diceritakan nikmat agama ini. At-tahaddus bin ni'mati syukrun. Menceritakan nikmat itu syukur. Kita harus ceritakan nikmat agama ini. Nikmat dunia pun kita ceritakan, tapi yang terpenting nikmat agama. Salah satu bentuk syukur adalah cerita mengenai nikmat. Kita ini beruntung betul, Allah berikan kita agama ini. Allah telah berikan kepada kita kunci surga, la ilaha illallah. Saya ceritakan ini, kita telah diberi kekayaan yang luar biasa, yaitu la ilaha illallah. Kita dikasih pangkat yang sangat besar. Pangkat apa? La ilaha illallah. Kalau kalimat ini mancap dalam hati, kita akan jadi raja-raja di surga yang selama-lamanya. Ceritakan perkara ini, jangan didengarkan, ceritakan. At-tahaddus bin ni'mati syukrun, bukan al-istima' ila ni'mati syukrun. At-tahaddus, ceritakan, bukan hanya didengarkan, ceritakan sama orang lain. Nikmat dunia, nikmat agama, semua nikmat Allah kita ceritakan. Ini bagian daripada mensyukuri nikmat. Kemudian kita jaga betul-betul semalekan. Hak-hak nikmat ini kita tunaikan. Hak ibadah kita tunaikan, hak dakwah kita tunaikan. Bahkan hak nikmat-nikmat dunia pun kita tunaikan. Baginda Nabi ini kalau makan semalekan, kalau makan, maka kalau bercacar satu dikit aja diambil,
Karena apa? Mensyukuri nikmat, menghargai nikmat. Karena sebutir nasi itu semulaikan seluruh manusia kumpul jadi satu menciptakan nggak bisa. Diambil, insyaallah semulaikan. Hargai nikmat Allah itu walaupun sebutir nasi. Apalagi nikmat agama. Nikmat sebutir nasi aja dihargai oleh Rasulullah cuman. Bagaimana nikmat agama? Kita hargai nikmat agama ini, kita syukuri nikmat agama ini, kita jaga ini nikmat agama ini. Maka oleh Allah nanti akan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Kalau ilmu kita syukuri, nanti oleh Allah akan ditambah ilmu lagi, tambah ilmu lagi. Ibadah kita syukuri, Allah akan tambah kelezatan ibadah itu, kenikmatan ibadah itu. Kalau tidak nanti ya, kalau nggak kita syukuri, sholat nggak ada rasanya, zikir nggak ada rasanya. Karena apa? Nggak disyukuri. Syukur itu memang mahal malaikat. Maka Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit orang yang syukur itu dikit. Dan syukur itu bukan karena keadaan, syukur itu karena pandangan hati itu benar. Tidak ada orang yang lebih menghadapi masalah, lebih banyak masalahnya melebihi Nabi Nuh alaihissalam pada zamannya. Tapi wa kana 'abdan syakura, Nabi Nuh ini syukur terus ya. Padahal masalahnya itu banyak sekali, tapi syukur terus. Nggak ada mengeluhnya, itu nggak ada ya, syukur. Padahal itu dakwah ratusan tahun, semua menentang, itu syukur aja. Gimana kok bisa syukur ya, banyak masalah kok malah syukur. Nah, karena pandangan hatinya benar kan. Yang dilihat bukan masalahnya, yang dilihat pahalanya. Seperti tukang becak, kalau dapat penumpang yang banyak malah syukur ya kan? Alhamdulillah, penumpangnya 2, alhamdulillah, 3 malah tambah alhamdulillah ya. Karena dia tahu tambah berat, opahnya tambah banyak ya. Ini sudah, ini contohnya yang mudah-mudah saja ya. Tapi kalau becaknya ringan, berarti nggak ada penumpangnya, malah sedih dia ya. Agama juga begitu. Kalau disuruh 4 bulan malah syukur, kalau 40 hari nangis ya. Kok agama kok cuma 40 hari gimana tuh Pak? 4 bulan gitu loh. Nah, ini tandanya sudah syukur. Insyaallah malaikat. Sekarang yang siap untuk 4 bulan silakan berdiri ke selatan. Alhamdulillah. Monggo. Berdiri aja, kalau syukur tuh berdiri. Kalau nggak mau berdiri, syukurnya kurang berarti.